Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Saya ucapkan salam damai sejahtera dan kita semua kembali kita akan diberkati melalui program Saat Teduh tiap pagi saudara. Dan hari ini saya akan berbicara tentang hati. Bapak Ibu, kita percaya sebelum kita melakukan segala kegiatan kita boleh mendengar firman Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan, supaya iman kita boleh bertumbuh. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkanlah aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Firman Tuhan berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara satu tema, menjaga hati. Tidak dapat disangkal bahwa hati menentukan sikap hidup manusia. Kenapa saudara? Karena hatilah yang menentukan seseorang itu baik atau jahat. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dalam Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata demikian, hai kamu keturunan ular bludak, bagaimanakah kamu dapat mengucap hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi ucapan Tuhan Yesus ini berkata dengan jelas sikap hidup manusia, karena hatilah yang menentukan seseorang itu baik atau tidak baik. Jadi saya berharap pagi hari ini mari kita tetap menjaga hati. Jangan seperti yang Yesus katakan dengan tegas, hai kamu keturunan ular beludak. Nah ini luar biasa saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau kita menyadari memang tidak ada seorang pun yang bisa tahu isi manusia. Isi hati manusia tidak ada yang tahu. Pasangan suami istri pun tidak tahu. Orang tua kepada anak juga tidak tahu. Atasan sama bawahan juga tidak tahu isi hati seseorang. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menilai seseorang dari apa yang terlihat dari mata. Orang bisa saja tersenyum, tindakannya lembut gemulai. Bahkan kalau berbicara lemah lembut, tetap sedikit saja tersinggung, maka semuanya itu seperti kebun binatang keluar dari mulutnya. Nah ini sudah. Di depan kita kasat mata kelihatannya baik, bahasa kata-katanya rohani. Tetapi ketika sedikit saja menyinggung dia, wah berubah total. Lemah gemulai sudah tidak ada. Saudara, kata-kata yang lembut sudah tidak ada. Semua penghuni Taman Safari disebut satu persatu dan mereka semua kaget. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini, mari kita berusaha menjaga hati. Jadi dari buahnya kita tahu sikap hati seseorang. Bila seseorang memiliki hati yang baik, apapun yang dihadapi baik ya baik, maupun jahat, dia pasti tetap bersikap baik. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita
sebagai umat Tuhan di zaman ini, saudara, kita selalu diperhadapkan dengan tantangan dan tantangan, penderitaan dan penderitaan. Dalam keadaan yang sedemikian inilah akan diketahui bagaimana sikap hati kita. Apakah sikap hati kita benar-benar menunjukkan sikap hati seorang anak Tuhan, atau sikap hati kita seperti orang dunia? Kalau kita perhatikan Yosua, ketika dia akan menghadapi benteng Yeriko dan bangsa Ai, Tuhan mengingatkan Yosua untuk kuat dan teguh hatinya, bertindak dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadanya melalui Musa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, keadaan ini persis seperti yang dihadapi Yosua. Amsal mengingatkan untuk menjaga hati dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Dalam Amsal pasal 4 ayat 27. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya di dalam hidup yang kita jalani hari-hari ini, kita harus tetap menjaga hati, saudara. Menghadapi dunia tantangan yang begitu luar biasa, tetap menjaga hati. Taburlah yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kita harus menjadi pilot proyek, pilot proyek untuk orang lain, sehingga hidupmu akan menjadi berkat. Ketika kita menjaga hati kita, akan terpancar sebuah kehidupan. Ini enggak dipungkiri, saudara. Kalau hati kita baik, maka kehidupan juga kita baik. Tapi kalau hati kita jahat, hidup juga katakan jahat, saudara. Ini saya sampaikan buat Bapak Ibu. Mari kita berusaha untuk menjaga hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan hidupmu akan terus naik dan bukan turun. Ketika kita menjaga hati, Tuhan sanggup mengangkat kita. Ketika kita menjaga hati, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tuhan memberkati pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami boleh mengucap syukur untuk satu pelajaran yang indah pagi hari ini, Tuhan. Ketika kami menjaga hati, maka kami akan melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini seringkali amarah, kecewa mewarnai hati kami. Tuhan ampuni kami. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami. Ketika kami menjaga hati kami, maka ada berkat-berkat yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua jemaat Tuhan, tetap mereka melakukan segala aktivitas kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.